Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Erlida SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, unit kerja SMA Negeri 1 Kelua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah sehat? Sehat. Adakah yang sakit? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya dulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu. Hari ini tanggal berapa? 5. Tanggal 5 bulan Oktober tahun 2022. Nah, Ibu akan absen dulu. Angkat tangannya orangnya lah. Ahmad Azmi, Aulia Anggun Mutiara, Aisyah Salsabila, ada. Bagus Beni Suprapto, David Yuna Febrian, Dianti Rahma Medina, Dela Amalia, Deta, Fatimah hadir, Melsa Ramadhani, Misna, Muhammad Agil, Muhammad Edwin, Muhammad Farid, Muhammad Haidir Ali, ada. Muhammad Radit Fikri, Muhammad Ramadhani, Muhammad Rizky Ansari, Nia Amalia, Nordia Sapitri, mana? Nur Indah Fitriani, Fitri Maulida, Fabiatul Adawiyah, Rizalul Abdi, Rinita, Rizka Amalia, Fitrianus, Siti Aisyah, Tiara Ramadhani, Yusuf Arif. Ya, sudah berarti ada beberapa temanmu yang berhalangan untuk hadir hari ini. Kemudian sebelum memulai pelajaran, Ibu ini ada membawa contoh. Nah, kalian tahu apa ini? Jamur apa? Pernah melihat? Ada yang belum pernah? Katakan yang belum. Mana? Nah, nih kalau yang melihat ini jenis jamur. Nah, hati-hati. Coba. Kalau ini menyepai. Nih. Bisa dimakan atau tidak tuh? Bisa dimakan, dibuat apa? Sop. Iya, dibuat sop. Itu tumbuhnya di mana? Kayu. Di kayu. Nah, yang kedua Ibu ada bawa lagi ini. Nah, ini apa? Gembung. Roti. Roti. Di roti ada apanya?
bersifat sekundit dan parasit, menghasilkan spora dari askus atau ascospora. Setiap askus mengandung 8 spora. Nah, itu tadi tayangan tentang jamur. Nah, apa yang bisa kalian ambil dari tayangan tersebut? Yang pertama tadi apa tayangannya? Ada ciri-ciri jamur. Apa cirinya di situ? Ya kan? Jamur berklorofil apa tidak? Organisme apa dia? Apa? Eukariotik. Apalagi? Apalagi cirinya? Mempunyai dinding sel. Nah, jadi dari tayangan tadi ada ciri-ciri jamur. Selain ciri-ciri jamur, apa lagi di situ? Klasifikasi jamur. Ada berapa tadi? Ada berapa? 4. Yang pertama ada apa? Zigomikota. Yang kedua ascomicota. Yang ketiga basidiomicota. Yang keempat apa? Deuteromicota. Nah, untuk memperdalam lagi pemahaman kalian tentang jamur, karakteristik jamur, ciri-ciri jamur, peranannya juga, maka ibu akan membuat kelompok untuk menyelesaikan LKPD-nya yang akan ibu bagi nanti. Nah, sebelum kalian menyelesaikan tugas kelompoknya, ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya? Untuk mempelajari atau menelaah tentang apa tadi? Ciri-ciri jamur dan karakteristik jamur. Nah, silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah ibu bagi kemarin. Silakan duduk berkelompok. Ibu beri kesempatan 5 menit untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah semua sudah? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? 6? Ya, siap semua? Siap. Suara yang tadi, siap semua? Siap. Oke, nah sebelum kita memasuki diskusi kita hari ini, ibu akan tayangkan lagi satu video yang akan membantu kalian untuk menjawab LKPD yang akan ibu beri hari ini. Perhatikan semuanya. Halo semua, kalian pasti sering melihat jamur yang tumbuh pada roti atau makanan yang sudah basi kan? Nah, di video ini kita akan membahasnya. Simak videonya sampai selesai ya. Jamur pada roti atau kapang roti mempunyai nama ilmiah Rhizopus stolonifer. Tanda roti sudah berjamur diantaranya tampak bercak berwarna biru atau kehijauan pada roti. Jenis jamur ini juga bisa tumbuh di buah-buahan yang busuk dan dapat menyebabkan reaksi alergi parah pada beberapa orang. Dan jika makanan sudah ditumbuhi, sebaiknya tidak dikonsumsi ya. Jamur roti terdiri atas hifa atau badan jamur dan sporangio. Ada 3 jenis hifa, yaitu yang menjalar di permukaan, yang menembus ke dalam dan berfungsi sebagai akar, dan menjulang ke atas dan membentuk sporangio. Sporangio adalah organ pembentuk spora, disebut juga kotak spora. Sporangio inilah yang memberi warna pada jamur. Jamur roti merupakan mikroorganisme. Yang tampak oleh mata kita adalah sporangium yang berwarna, sedangkan hifa sulit untuk kita lihat. Jamur roti dapat tumbuh dengan cepat pada suhu antara 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius.
dada samping. Wah, bentuknya unik, seperti tanaman dandelion. Ada batang dan ada seperti bunga di tiap ujungnya. Menarik sekali. Nah, sekarang kita jadi tahu kan tentang jamur yang tumbuh di roti. Sekian dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye. Nah, dari tayangan video tadi itu merupakan salah satu petunjuk dari LKPD yang akan kalian jawab. Di situ tadi kalian sudah menyaksikan apa? Apa tadi ada apa? Jamur pada roti. Nah, bagaimana bentuknya tadi sudah ada di situ. Nah, di LKPD ini kalian akan menjawab yang ada hubungannya dengan video tadi. Ini akan Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti Ibu jelaskan bagaimana cara menjawabnya. Sudah? Coba perhatikan LKPD-nya, Ibu jelaskan satu-satu caranya. Yang pertama di situ ada tujuannya, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Baca itu apa tujuannya? Untuk menelaah ciri dan karakteristik jamur. Nah, di situ ada nama kelompok, kalian isi nama kelompok kalian. Kemudian nama anggotanya ditulis di situ. Kemudian baca yang petunjuk kerja bagian A-nya. Bentuk kelompok menjadi 4-5 orang. Isilah LKPD dengan tepat. Tanyakan kepada guru jika ada yang belum dipahami. Nah, yang kedua, di sini ada kasus. Bacalah wacana di bawah ini. Di situ ada dua kasus. Yang pertama ada jamur. Jamur apa tuh gambarnya? Jamur apa? Yang sebelah itu. Jamur. Pernah melihat jamur itu? Jamur kancing. Yang ini. Nah, yang sebelahnya ada roti yang sudah berjamur kayak tayangan yang Ibu tayangkan tadi. Nah, itu dibaca. Sepulang sekolah, Lisa merasa sangat lapar. Dia pergi ke dapur untuk mendapatkan beberapa makanan. Namun di dapur dia menemukan 2 jenis makanan ini. Ada jamur yang kancing yang belum dimasak, kemudian ada roti yang sudah berjamur. Kemudian Lisa berpikir jamur yang ia temukan di dapur berbeda. Berbeda kan? Nah, jamur yang pada roti dia tidak tahu asalnya dari mana, sedangkan jamur kancing itu dibeli ibunya di pasar. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan dari kasus di atas? Nah, kalian akan menjawab, merumuskan masalah di bagian 1. Bagian 1 kolom nomor 1. Itu merumuskan masalah. Di situ buat jawabannya dengan pertanyaan. Misalnya Ibu beri contoh, apakah jamur pada kedua gambar tersebut sama? Misalnya, ini misal. Kemudian yang untuk soal nomor 2-nya itu merumuskan hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah kamu tuliskan di atas tadi. Tulislah jawaban sementaranya di bawah sini. Nah, yang ketiga, mencari data yang relevan. Cari data informasi dari buku paket ataupun dari internet tentang ciri-ciri jamur. Yang ini yang ditulis. Ciri-ciri jamur, kemudian cara jamur memperoleh nutrisi, kemudian habitatnya, kemudian apa lagi nih? Reproduksi jamur, diisi di kolom yang nomor 3.
dong, berarti tempat hidup jamur di mana? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai angkat tangan, kelompoknya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah? Udah, ya 6. Udah, oke. Nah, sekarang kamu presentasikan hasil yang kalian diskusikan bersama antar teman kelompok kalian. Ada yang mau dulu? Apakah jamur dan jamur kancing merupakan jamur yang sama? Mengapa jamur pada roti dapat merusak makanan, sedangkan jamur kancing tidak? Apakah tempat hidup jamur roti dan jamur kancing sama? Apakah peranan jamur roti dan jamur kancing? Ya. Apakah jamur roti dan jamur kancing merupakan jenis jamur yang sama? Mengapa jamur pada roti dapat merusak makanan, sedangkan jamur kancing tidak? Apakah tempat hidup jamur roti dan jamur kancing sama? Apakah peranan jamur roti dan jamur kancing? Ya, nah itu untuk perumusan masalahnya yang nomor 1. Nah, untuk nomor 2-nya kelompok mana yang mau? Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1, ya. Merumuskan hipotesis. Jamur pada roti dan jamur kancing sama-sama merupakan jamur, tetapi berbeda jenisnya. Jamur roti disebut juga jamur Tryptosporus, sedangkan jamur kancing disebut juga Oligospermos. Bentuk tubuh keduanya juga berbeda. Jamur pada roti berbentuk bulat, bertapai, sedangkan jamur kancing bentuknya seperti payung menyerupai kancing. Tempat hidup jamur roti adalah tempat yang banyak mengandung karbohidrat seperti tepung pada roti maupun kue. Sedangkan jamur kancing senang hidup pada tempat yang lembab dan banyak mengandung sejumlah hewan maupun tumbuhan. Peranan jamur roti adalah dapat merusak makanan menjadi busuk, sedangkan jamur kancing adalah jamur yang menguntungkan karena dapat dikonsumsi. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Adakah yang selain jawaban dari kelompok 1, adakah yang berbeda kelompoknya? Sama atau mirip? Nah, sama ya? Sama? Nah, kemudian lagi untuk nomor 3, silakan kelompok berapa? Kelompok 2. Yang lain, kelompok lain bisa mendengarkan ini presentasi dari kelompok 2. Dia akan membacakan hasil untuk nomor 3. Silakan berdiri agar temannya yang lain bisa mendengar. Yuk, silakan berdiri. Ayo, ayo. Berdiri. Yang nomor 3-nya. Iya. Dengarkan. Kalau ada yang bisa ditambah
Karyote. Kalau